Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4751-4756. Mendengar teriakan kepala desa tua, semua penduduk desa Dasi berlari keluar bersama satu demi satu, dan kemudian menemukan tempat terbuka untuk duduk manis dan diam. Satu persatu, mereka masih membawa kuaci atau jajanan kecil di tangan mereka, menyaksikan pemandangan yang semarak. Kalian akhirnya ada di sini, kami sudah menunggu lama, kami pikir kalian tidak akan datang. Itu benar, kali ini kalian harus mempertahankan nama aliansi penyegelan iblis untuk waktu yang lebih lama. Kami belum melihatnya dengan bahagia, tapi tidak ada yang tersisa. Ingatlah untuk bertarung, dan katakan apa yang harus kamu katakan dengan cepat, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Penduduk desa berkata kepada Thomas dan yang lainnya. Thomas dan lainnya, yang melihat pemandangan di depannya, mereka menjadi linglung, tidak tahu apa yang dibicarakan penduduk desa ini. Thomas tidak tahu mengapa penduduk desa ini tidak takut pada dirinya. Dia adalah pemimpin aliansi penyegelan iblis. Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Saya adalah pemimpin aliansi penyegelan iblis. Apakah kamu mengerti pemimpin? Saya adalah pemimpin utama dan yang paling hebat di aliansi penyegelan iblis. Thomas berteriak pada banyak penduduk desa. Jangan berteriak, tidak perlu berteriak, kami mengerti, kami semua mengerti, dan kami tahu bahwa Anda adalah yang terbaik di aliansi penyegelan iblis. Untuk sementara, Anda, sebagai pemimpin aliansi harus tetap berpegang pada dua trik, jangan mempermalukan aliansi penyegelan iblis, dan mari kita lihat kegembiraannya. Kepala desa tua menepuk bahu Thomas dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan tentang dua trik? Apakah ada kultivator iblis di desa Dasimu? Biarkan dia keluar dan mati. Thomas mendorong kepala desa tua itu pergi dan berkata dengan marah. Ya, kami memiliki kultivator iblis di desa Dasi. Kepala desa tua itu mengangguk. Aku akan memanggil nenek, nenek adalah kultivator iblis. Yanina buru-buru bangkit dan pergi memanggil wanita tua itu. Thomas mati rasa, dan dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Apakah orang-orang di desa Dasi ini bodoh? Pemimpin, ini. Bagaimana perasaan orang-orang di desa Dasi bahwa ada sesuatu yang salah dengan otak mereka? Penatua di samping juga berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apapun itu, kultivator iblis akan segera keluar, dan aku akan segera melakukannya, dan membuatnya cepat. Saya selalu merasa aneh di sini. Thomas selalu sedikit gelisah saat ini, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Segera, wanita tua itu dibawa oleh Yanina. Melihat orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, wanita tua itu juga penuh kegembiraan. Oh, kalian di sini, aku kultivator iblis, apakah kalian di sini untuk menangkapku? Thomas melirik wanita tua itu, dan tentu saja, dia memperhatikan aura kultivator iblis dari wanita tua itu, jadi dia bertanya dengan sangat waspada, karena kamu adalah seorang kultivator iblis, kamu juga tahu bahwa kami di sini untuk menangkapmu, mengapa kamu tidak melarikan diri? Untuk apa saya melarikan diri? Wanita tua itu terkejut, lalu tersenyum dan berkata, tunggu sebentar, kamu yang akan melarikan diri. Apa maksudmu? Thomas bertanya. Pemimpin, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya, lakukan saja dan berhenti berbicara, orang tua itu tidak kuat. Seperti yang dikatakan tetua di samping, dia harus melakukan sesuatu pada wanita tua itu. Thomas menghentikan sesepuh, tenang dulu, mengapa saya selalu merasa ada sesuatu yang salah? Semakin mereka seperti ini, semakin saya merasa ada masalah. Pemimpin, apa masalahnya? Saya bisa menamparkan wanita tua ini sampai mati dengan satu tamparan, jadi Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Penatua itu berkata dengan sangat bangga. Biarkan seseorang mencobanya dulu. Thomas sangat berhati-hati saat ini. Ketika penatua mendengar ini, dia menoleh dan menunjuk ke biksu yang baru saja menjadi orang pertama yang memasuki desa Dasi dan berkata, kamu pergi dan tangkap kultivator iblis tua itu. Biksu itu terkejut, meskipun wajahnya enggan, dia tidak berdaya. Tua bangka sialan. Kali ini, suara biksu itu lebih keras, cukup bagi penatua itu untuk mendengarnya. Penatua memerah dengan marah, tetapi dia tidak peduli, dia harus menunggu sampai wanita tua itu ditangkap. Aura biksu itu memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia mendekati wanita tua itu selangkah demi selangkah. Dengan kekuatan biksu ini, bahkan wanita tua itu ada 10, tidak satu pun yang menjadi lawan.
Tapi sekarang biksu itu sangat ketakutan, semakin dekat dengan wanita tua itu sedikit. Apakah kalian aliansi penyegelan iblis semuanya begitu penakut? Wanita tua itu mengejek biksu itu. Biksu itu marah dan melompat ke arah wanita tua itu untuk meraihnya. Wanita tua itu tetap tidak bergerak, menatapnya dengan senyum di wajahnya. Tepat ketika biksu itu hendak menangkap wanita tua itu, cahaya putih tiba-tiba masuk. Boom! Cahaya putih menembus tubuh biksu, secara langsung menyebabkan biksu itu meledak begitu saja. Daging dan darahnya berserakan di mana-mana, menyembur Thomas dan yang lainnya di mana-mana. Hore! Wah, meledaks! Ini luar biasa! Ketika semua orang di desa Dasi melihat ini, mereka bertepuk tangan satu demi satu. Thomas dan orang-orangnya, mereka semua tercengang, mereka bahkan tidak melihat dengan jelas, dari mana datangnya cahaya putih itu. Siapa itu, yang berpura-pura menjadi hantu di belakang? Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah. Thomas melihat sekeliling dengan waspada. Tuan Aliansi Zuo, sudah lama sekali sejak aku melihatmu. Pada saat ini, Dev berjalan perlahan. Ketika Thomas melihat Dev, alisnya langsung mengerutkan kening. Dia tidak mengerti, bagaimana dia bisa bertemu Dev di sebuah desa pegunungan kecil di pedalaman. Hal terakhir yang ingin ditemui Thomas sekarang adalah Dev. Aku tidak menyangka itu kamu. Thomas menatap Dev dengan jijik di matanya. Ada begitu banyak hal yang tidak Anda harapkan. Dev tersenyum dingin. Dev, kami di sini untuk menangkap kultivator iblis, jangan pedulikan kami, urusanmu sendiri. Dan orang-orang ini tidak layak mendapat perhatianmu. Anda sebaiknya bersembunyi. Di masa depan, aliansi penyegelan iblisku tidak akan pernah merepotkanmu. Thomas berharap Dev tidak mempermasalahkan urusannya. Kamu, aliansi penyegelan iblis tidak ingin merepotkanku, tapi aku ingin menyusahkan aliansi penyegelan iblis. Dev tampak ceria. Ini membuat Thomas sangat marah, dan dia berkata dengan wajah dingin, Dev, jangan mengandalkan dirimu karena kamu memiliki pendukung. Aliansi penyegelan iblis kami juga memiliki pendukung, dan kekuatan aliansi penyegelan iblis kami ada di seluruh wilayah dunia surga dan manusia. Jika kamu ingin bertarung denganku, itu sama saja bunuh diri. Hahaha, apakah kekuatan aliansi penyegelan iblis ada di seluruh dunia surga dan manusia? Tapi saya rasa aliansi penyegelan iblis Anda sudah berakhir. Dev tertawa terbahak-bahak. Thomas baru saja akan berbicara, tetapi melihat seorang biksu dari aliansi penyegelan iblis, yang berlumuran darah, datang. Tuan aliansi, ini tidak baik. Kekuatan aliansi penyegelan iblis kita di semua wilayah telah diserang. Sekarang orang-orang aliansi penyegelan iblis sedang sekarat dan hancur, dan semua orang menggambar garis yang jelas dengan aliansi penyegelan iblis kita. Setelah biksu aliansi penyegelan iblis itu selesai berbicara, dia langsung mati karena marah. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Wajah Thomas terkejut, dan dia melihat para tetua di sampingnya dan berkata, kamu segera menghubungi semua cabang aliansi penyegelan iblis. Saya tidak percaya ini benar. Ketika Penatua mendengar ini, dia buru-buru menghubungi berbagai cabang aliansi penyegelan iblis, tetapi ternyata mereka tidak dapat dihubungi sama sekali. Pada saat ini, Thomas harus percaya atau tidak, aliansi penyegelan iblisnya benar-benar berakhir. Mungkinkah itu kamu? Apakah kamu yang melakukan semua ini? Thomas menatap Dev dan meraung dengan marah. Wah, kamu bisa menebaknya dengan benar. Itu memang benar-benar aku. Aku hanya perlu satu kalimat untuk menghancurkan aliansi penyegelan iblis Anda. Dev tersenyum tipis. Cih, jangan membual, sekarang pendukung Anda tidak ada di sini, kami dengan beberapa orang dapat sepenuhnya membunuh Anda. Thomas mendengus dingin. Ingin membunuhku. Kalian tidak memenuhi syarat, saya tidak akan melakukannya dengan Anda, saya membiarkan adik laki-laki saya untuk menghancurkan Anda. Dev tersenyum. Berani berbicara, apakah kamu mengandalkan Murato Yamano ini? Thomas melirik penduduk desa di desa Dasi dan berkata, pemimpin, jangan bicara omong kosong padanya, aku bisa membunuh anak ini sendirian. Hanya biksu tingkat kedua alam Mahayana, berani bicara lancang. Penatua tidak tahu seberapa baik Dev, jadi dia sama sekali tidak takut pada Dev. Thomas melirik si Penatua, tampak seperti orang idiot. Dev, biksu tingkat kedua alam Mahayana, berani begitu lancang di depan mereka, tidakkah kamu ingin memikirkannya karena sesuatu? Siapa yang tidak menghormati Tuan Chen? Pada saat ini, raungan seperti guntur datang, diikuti oleh aura luas yang datang dari kandang. Puncak 9 alam Mahayana. Thomas terkejut. Kemudian sosok Baelish muncul, menghalangi Dev di depannya.
Melihat Baelish di depannya, Thomas dan yang lainnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Bersama-sama, orang-orang ini bahkan tidak bisa menjadi penentang orang lain. Itu adalah Biksu Puncak 9 Alam Mahayana. Penatua, yang baru saja berteriak-teriak hendak membunuh Dev sendirian, menundukkan kepalanya saat ini dan bersembunyi di belakang Thomas. Rekan Taois, saya Thomas Zuo, pemimpin Aliansi Penyegelan Iblis. Apakah rekan Taois tidak tahu nama Aliansi Penyegelan Iblis itu? Thomas ingin berbicara dengan pihak lain dengan menggunakan nama Aliansi Penyegelan Iblis untuk melihat apakah pihak lain akan takut dengan Aliansi Penyegelan Iblis. Aliansi Penyegelan Iblismu adalah telur. Baelish mendengus dingin. Thomas merasa malu, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Aliansi Penyegelan Iblis kami mungkin tidak memasuki mata rekan Taois, tetapi di balik Aliansi Penyegelan Iblis kami adalah Istana ke-10. Agaknya, rekan Taois harus tahu bahwa Istana ke-10 adalah salah satu istana para dewa. Mereka. Sebelum Thomas selesai berbicara, Baelish mendengus dingin lagi, Istana ke-10 adalah telur. Thomas terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa Baelish bahkan tidak akan memberikan wajah Istana ke-10. Rekan Taois, meskipun Anda adalah puncak 9 alam Mahayana, hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan Istana ke-10. Tidak mudah untuk berlatih, dan tidak mudah bagimu untuk berlatih dalam keadaan seperti itu, jadi jangan merusak jalan latihanmu untuk Dev. Thomas berkata dengan wajah dingin. Istana ke-10 bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh Biksu Puncak 9 alam Mahayana. Kakak laki-laki tertua jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, tambahkan saja saya. Pada saat ini, sosok lain datang, dan Bretlin juga kembali. Thomas sedang melihat Bretlin, yang juga merupakan puncak 9 alam Mahayana, menelan seteguk air liur dan berkata, kalian berdua juga. Tambah kami juga. Aegon dan Vanessa juga kembali. Persetan. Thomas mati rasa, mengapa ada begitu banyak biksu puncak 9 alam Mahayana? Kalian berempat takut. Tapi sebelum Thomas selesai berbicara, ketiga biksu berjubah hitam itu juga kembali satu demi satu. Meskipun mereka bertiga tidak berbicara, aura dari puncak 9 alam Mahayana telah menyelimuti Thomas. Ini. Thomas melihat begitu banyak biksu dari puncak 9 alam Mahayana di depannya, wajahnya menjadi jelek, dan dia hampir menangis. Ini semua adik laki-lakiku, dan ini hanya sebagian dari mereka. Saya tidak tahu apakah saya bisa bersaing dengan Istana ke-10. Dev bertanya sambil tersenyum pada Thomas. Ini hanya beberapa adik laki-laki Dev. Adik tertua Dev adalah Kaisar Lin. Thomas tidak mengucapkan sepatah kata pun, berusaha keras untuk tersenyum, dan mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Tapi senyum ini lebih jelek daripada menangis. Saudara Dev, orang-orang dari Aliansi Penyegelan Iblis ini lebih buruk dari babi, jangan maafkan mereka. Yanina berkata pada Dev. Yanina, jangan khawatir. Dev menyentuh kepala Yanina. Pada saat ini, Thomas mengerti mengapa penduduk desa di Dasi ini sama sekali tidak takut padanya. Di balik desa Dasi ini, ada begitu banyak biksu yang berada di puncak 9 alam Mahayana, apa yang mereka takuti untuk bersaing dengan Aliansi Penyegelan Iblis. Persetan dengan Aliansi Penyegelan Iblis. Tiba-tiba, sesepuh di belakang Thomas mengangkat tangannya dan memberikan telapak tangan kepada Thomas. Thomas tertangkap basah, dia seperti seekor anjing menggerogoti tanah, meludahkan darah. Rekan Taois Chen, saya dipaksa untuk bergabung dengan Aliansi Penyegelan Iblis, dan saya tidak pernah melakukan apapun untuk merugikan dunia. Saya juga berharap rekan Taois Chen akan melihat ibu saya yang berusia 8.000 tahun dan anak saya yang berusia 500 tahun. Bebaskan saya. Penatua berlutut di depan Dev dan dengan tulus memohon belas kasihan. Setelah melihat ini, para biksu lain dari Aliansi Penyegelan Iblis berlutut satu demi satu, dan mengikuti Dev dan mulai memohon belas kasihan. Thomas memuntahkan darah, menyaksikan adegan ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memarahi. Dev memandang para biksu dari Aliansi Penyegelan Iblis yang berlutut di tanah, mengangguk dan berkata, karena Anda bersedia meninggalkan Aliansi Penyegelan Iblis, maka saya akan melepaskan Anda, tetapi tinggalkan tas penyimpanan dari tubuh Anda. Tidak masalah, tidak masalah. Ketika Penatua mendengar ini, dia buru-buru mengeluarkan tas penyimpanan dari tubuhnya. Setelah melihat ini, biksu Aliansi Penyegelan Iblis lainnya juga mengeluarkan tas penyimpanan mereka satu demi satu dan melemparkannya ke kaki Dev. Setelah melihat ini, Thomas bangkit dengan keras, diam-diam mengeluarkan tas penyimpanan, dan melemparkannya ke kaki Dev. Orang ini sepertinya akan membiarkan Dev membebaskannya.
Melihat tas penyimpanan di semua tempat, Dev melambaikan tangannya dan berkata, pergilah. Terima kasih Tuan Chen karena tidak membunuh. Penatua dan para biksu dari aliansi penyegelan iblis berulang kali berterima kasih kepada mereka, lalu berbalik dan melarikan diri. Thomas juga tidak berbicara, lalu berbalik dan hendak pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Dev berkata dengan dingin. Thomas tersenyum, rekan Taois Chen, Tuan Chen, beri aku kesempatan. Saya tidak akan pernah menjadi pemimpin aliansi penyegelan iblis, dan saya tidak akan lagi menjadi antek dari istana ke-10. Di masa depan, saya akan menemukan tempat untuk berlatih dengan baik, dan saya tidak akan melakukan apapun yang menyakiti langit dan bumi. Tolong maafkan aku. Thomas, pemimpin aliansi penyegelan iblis, memohon di depan Dev seperti seorang cucu pada saat ini. Penduduk desa Dasi sudah terbiasa menonton adegan ini, dan mereka tidak terkejut pada awalnya. Jangan gugup, aku tidak mengatakan aku akan membunuhmu, tapi aku ingin kamu membawaku ke istana ke-10. Dev berkata. Saya tidak berani, aliansi penyegelan iblis sekarang hancur, dan sudah terlambat bagi saya untuk lari. Bukankah itu mencari kematian jika aku pergi ke istana ke-10? Thomas melambaikan tangannya lagi dan lagi. Jika kamu tidak membawaku, kamu akan mati sekarang. Dev tersenyum dingin. Thomas gemetar, dan akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, baiklah, aku akan membawamu ke sana. Dev meninggalkan tas penyimpanan aliansi penyegelan iblis ini untuk desa Dasi, lalu dengan lembut membelai kepala Yanina dan Zuzu dan berkata, kalian berlatih keras. Sumber daya ini cukup untuk digunakan desa Dasi Anda untuk waktu yang lama. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan datang ke desa Dasi lagi untuk menemui Anda. Saudara Chen, jangan khawatir, ketika Anda menunggu kami di alam surgawi, kami pasti akan dapat naik ke alam surgawi. Zuzu berkata dengan penuh percaya diri. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di alam surgawi. Dev tersenyum sedikit. Bagaimanapun, Zuzu masih muda, dan dia tidak tahu kesulitan dalam kultivasi. Sangat sulit untuk naik ke alam surgawi. Beberapa sekte besar, setelah menghabiskan semua sumber dayanya, mungkin tidak dapat mendukung seorang biksu untuk naik ke alam surgawi. Dengan sumber daya desa Dasi, itu hanyalah angan-angan untuk naik ke alam surgawi. Tapi Dev tidak akan menghilangkan kepercayaan diri mereka. Begitu orang memiliki kepercayaan diri, mereka dapat melakukan banyak hal dengan lebih cepat. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di desa Dasi, Dev membawa Baelish dan yang lainnya untuk mengikuti Thomas ke markas aliansi penyegelan iblis. Jika mereka ingin memasuki istana ke-10, mereka harus masuk dari ruang rahasia di markas besar aliansi penyegelan iblis. Istana ke-10. Penguasa istana ke-10 sedang duduk di aula utama, matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Di belakangnya, seorang biksu berwajah hitam dan berjanggut panjang, matanya seperti lonceng unta, tangannya di pinggangnya, dia tampak seperti dewa. Di kedua sisi aula utama, ada 10 pria kuat yang mengenakan jubah hitam dan helm hitam. 10 orang ini memiliki aura yang terkendali dan tidak dapat merasakan keberadaan mereka sama sekali. Ayah, ku dengar aliansi penyegelan iblis dihancurkan. Itu adalah kekuatan yang telah kita kembangkan dengan keras di istana ke-10, dan itu digunakan oleh kami untuk menguasai seluruh dunia surga dan manusia. Siapa di dunia itu yang begitu berani melawan istana ke-10 kami? Pangeran ke-10 jauh lebih baik dari luka-lukanya, jadi dia buru-buru berjalan ke aula utama dan bertanya. Jangan khawatir, kembali untuk sembuh dan istirahat. Kami tidak perlu bertanya tentang urusan istana ke-10 di masa depan. Penguasa istana ke-10 melambaikan tangannya dan berkata, Ayah, istana ke-10 sedang dalam krisis sekarang, bagaimana saya bisa berdiam diri? Pangeran ke-10 tidak ingin kembali sama sekali. Sama seperti suara pangeran ke-10 baru saja jatuh, tiba-tiba sebuah pedang terdengar di seluruh aula, dan saat berikutnya pintu aula yang berat langsung terbelah dari tengah. Boom! Gerbangnya runtuh, dan Dev perlahan masuk ke aula bersama Baelish dan yang lainnya. Melihat Dev, mata pangeran ke-10 itu langsung menyipit, dan ada tatapan dingin di matanya. Penguasa istana ke-10 bangkit dan menatap Dev, apakah kamu Dev? Ya, saya Dev. Apakah Anda menggunakan 100.000 batu roh peri untuk membeli hidup saya? Dev bertanya pada penguasa istana ke-10. Penguasa istana ke-10 menggelengkan kepalanya, itu bukan aku, kamu tidak bernilai 100.000 batu roh peri. Aku tidak berharga.
Dev sedikit mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menebas penguasa istana ke-10 dengan pedang. Pedang tebasan naga meledak dengan cahaya yang mengejutkan, menerangi seluruh aula seterang siang hari. Alasan mengapa Dev ingin memimpin adalah untuk dapat melihat apa kekuatan dari penguasa istana ke-10 ini. Lancang, berani tidak menghormati ayahku. Pangeran ke-10 yang pendek dan kekanak-kanakan di sampingnya, tiba-tiba berteriak marah, bergegas ke depan, dan memukul pedang Dev dengan pukulan. Kelinci kecil, berani tidak menghormati Tuan Chen. Baelish berteriak keras dan menuju ke arah yang Pangeran ke-10 secara langsung. Bang, bang. Dua ledakan terdengar tiba-tiba, dan Baelish dan Pangeran ke-10 mundur pada saat yang bersamaan. Kekuatan kedua orang itu sebanding. Dan di bawah aura mereka berdua, tubuh Dev juga mundur dengan cepat. Penguasa istana ke-10 masih berdiri di tangga batu, dengan senyum tipis di wajahnya, dan dia sepertinya tidak menganggap serius Dev dan yang lainnya sama sekali. Baelish berdiri di samping Dev, menatap Pangeran ke-10, dan Pangeran ke-10 juga memandang Baelish, keduanya memiliki niat membunuh yang kuat di mata mereka. Penguasa istana ke-10 menepuk kedua tangannya dengan lembut, tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar berani. Kamu berani masuk ke istana ke-10 saya bersama orang-orang ini. Apakah kamu di sini untuk mengambil inisiatif untuk mati?" Dev mencibir, "Mati. Saya di sini untuk membawa Anda di jalan. Kamu bukan satu-satunya, kan? Panggil semua orang di luar, biarkan saya melihat apakah Anda layak untuk saya coba." Penguasa istana ke-10 mencemooh. "Hanya kami yang bisa menghancurkan gubuk ke-10-mu." Baelish berkata dengan keras. Mulut yang sangat besar. Mata penguasa istana ke-10 terkondensasi, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Baelish terkejut, pupil matanya mengecil, telapak tangannya terayun ke depan, dan penghalang muncul di depannya. Boom! Dengan suara keras, penghalang di depan Baelish langsung hancur, dan Baelish terguncang dan terbang keluar. Puncak 9 alam Mahayana, seperti ini, terlempar ke belakang. Wajah Baelish pucat, dan ada darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dev menatap Baelish dan bertanya. Baelish menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Kekuatan penguasa istana ke-10 tidak lebih dari itu." Dev juga bisa melihat kekuatan penguasa istana ke-10 melalui pukulan penguasa istana ke-10. Puncak 9 alam Mahayana, dia tidak dapat membunuh dengan pukulan, itu berarti alam penguasa istana ke-10 tidak terlalu tinggi. Mentok-mentok tidak akan melebihi tingkat ketiga transformasi negeri peri, atau bahkan lebih rendah. Jika itu masalahnya, Dev tidak takut sama sekali. "Cih, dengan kekuatan ini lebih dari cukup untuk membunuhmu." Penguasa istana ke-10 mendengus dingin, dan menyapu pukulan ke arah Dev, dan kehampaan itu langsung menjadi terdistorsi dan berubah bentuk di bawah pukulan ini. Mata Dev menyipit, dan pedang tebasan naga di tangannya hendak mengambil tindakan, tetapi dia menemukan bahwa Aegon di sampingnya sudah kehabisan aura, matanya penuh dengan keganasan, dan dia membombardir penguasa istana ke-10. Boom! Dengan ledakan, akibat yang mengerikan menyebar kemana-mana, dan tubuh Aegon juga terbang terbalik. Dev juga mundur lagi dan lagi, tetapi segera dia distabilkan oleh suatu kekuatan. Bahkan Aegon yang terbang terbalik pun melayang di udara dan perlahan jatuh. Ternyata Vanessa lah yang menggunakan metode formasi untuk menstabilkan Dev dan Aegon. "Kamu bukan lawan dari penguasa-penguasa istana ke-10. Dev melihat lengan kanan Aegon yang retak dan berkata dengan penuh syukur. Aegon tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Ada beberapa hal di penguasa istana ke-10 ini yang bahkan tidak bisa dilawan oleh tubuhku. Saya tidak tahu apakah Tuan Chen dapat memberi saya lebih banyak hadiah atas pukulan ini." Dev terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu hanya bergerak untuk hadiah? Dalam hal ini, setelah pergi dari sini, saya akan menghadiahi Anda dengan 5.000 batu roh peri." "Hanya 5.000?" Aegon bertanya. "Kenapa? Tidak menginginkannya?" Dev tersenyum. "Jika Anda memberikannya, tentu saja saya menerimanya." Aegon mengangguk lagi dan lagi. Baelish dan yang lainnya, di sisi lain, wajah mereka menjadi serius, dan kekuatan penguasa istana ke-10 sedikit di luar dugaan mereka. "Hanya kalian sampah kecil, apakah kalian layak bertarung denganku?" Penguasa istana ke-10 melirik semua orang dan berkata dengan menghina. Dev memandang penguasa istana ke-10 dengan dingin, dan pedang tebasan naga di tangannya terus membuat semburan nyanyian naga. "Apakah aku layak bertarung denganmu atau tidak, aku tidak akan tahu sampai aku mencobanya." Semua jenis kekuatan di tubuh Dev bergegas.
Saudara ipar, kamu tidak memberitahuku tentang hal baik semacam ini, itu membuatku sangat sulit untuk menemukannya. Pada saat ini, suara Kaizen terdengar, dan kemudian Kaizen berjalan perlahan. Mengapa kamu ada di sini? Dev sedikit terkejut. Aku khawatir kamu akan bertarung. Saya khawatir kamu akan membunuh orang ini terlalu cepat, jadi biarkan saya melakukannya. Kaizen tersenyum. Kakak ipar keempat, kamu harus berhati-hati, kekuatan orang ini di atasmu. Dev mengingatkan Kaizen. Aku tahu, tapi jika kamu bisa melompat dalam bertarung, mengapa aku tidak bisa? Kaizen berpura-pura dipaksa. Setelah melihat ini, Dev memutar matanya tanpa daya. Orang ini telah tiba saat ini, dan dia masih berpura-pura dipaksa. Penguasa istana ke-10 memandang Kaizen dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata, Pangeran keempat, apakah kota matahari dan bulan kamu akan menjadi musuh 10 istana? Jangan menggunakan seluruh istana, kamu hanyalah penguasa paling sampah dari 10 istana, bisakah kamu mewakili 10 istana? Kaizen mencibir. Jangan pikir aku takut dengan kota matahari dan bulanmu, itu menggangguku, bahkan aku akan membunuhmu. Penguasa istana ke-10 dipermalukan dan berkata dengan kemarahan di wajahnya. Bunuh aku. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu. Setelah Kaizen selesai berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Terlihat guntur dan kilat terbentuk di telapak tangan Kaizen, lalu guntur dan kilat menghantam udara. Aula utama runtuh tiba-tiba di bawah guntur dan kilat dalam sekejap. Untungnya, orang-orang ini semuanya adalah master dan tidak terluka oleh istana yang runtuh. Itu hanya masalah sesaat, seluruh tubuh Kaizen penuh dengan guntur dan kilat, dan aura guntur dan kilat yang menakutkan memenuhi sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, semua orang di istana ke-10 tampak serius. Asal-usul guntur dan kilat, saya tidak menyangka saudara ipar laki-laki keempat memiliki sesuatu. Dev tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut ketika dia melihat asal-usul guntur dan kilat di sekujur tubuh Kaizen. Tidak heran Kaizen berani melawan penguasa istana ke-10. Tuan Chen, pangeran keempat ini memiliki guntur surgawi. Ini seharusnya diperoleh dari tangga ke langit. Itu bukan sumber guntur dan kilat biasa. Baelish di samping berbisik. Guntur surgawi. Mungkinkah masih ada badai petir di tangga menuju langit? Dev berkata dengan heran. Dev berpikir bahwa menaiki tangga ke surga adalah untuk dapat mencapai alam surga tanpa menembus alam tersebut. Karena dia tidak menerobos alam, bagaimana dia bisa datang ke badai petir? Tuan Chen, guntur surgawi ini lebih menakutkan daripada badai petir. Di ujung setiap lantai tangga, guntur muncul. Hanya setelah pembaptisan guntur surgawi Anda dapat memasuki level berikutnya. Melihat guntur surgawi di tubuh pangeran keempat, seharusnya guntur surgawi di tingkat kelima. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat orang mengeluarkan guntur surgawi dari tangga ke surga, dan saya tidak tahu metode apa yang digunakan pangeran keempat ini. Baelish berkata dengan heran. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Jika guntur surgawi ini lebih menakutkan daripada kesengsaraan guntur, dapatkah dia juga mengubah guntur surgawi ini menjadi sumber kekuatannya sendiri ketika memasuki tangga ke surga? Dev menyaksikan guntur dan kilat Kaizen mengalir deras ke seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba berkata kepada penguasa 10 kuil, langit bergulung dengan guntur. Kamu sangat takut. Anda ditutupi sampah. Aku takut kentut. Penguasa istana ke-10 mendengus dingin, ekspresinya seperti biasa, seolah-olah dia sama sekali tidak takut dengan apa yang disebut guntur surgawi milik Kaizen. Bersambung.